Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, kewajiban ibadah puasa, kita ucapkan selamat senantiasa. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Dan kepada kawan-kawan sekalian yang tidak berkewajiban menjalani ibadah puasa, kami berharap bahwa Anda semua dalam keadaan sehat, selalu mendapat perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita mengikuti pergerakan aktivitas dari para relawan Anies Rashid Baswedan. Kali ini kita akan tampilkan satu kegiatan yang mereka buat. Ini kreativitas mereka buat dialog interaktif relawan Anies Baswedan baca pres populer pilihan kaum milenial. Nah, itu yang mereka lakukan untuk memperkenalkan Anies Rashid Baswedan di kalangan milenial secara intensif. Dan mereka bersungguh-sungguh, mereka dengan inisiatif membuat berbagai program terutama di bulan Ramadan ini. Dan nanti juga kita akan sampaikan ada juga program lain, misalnya program relawan Anies di Yogyakarta misalnya, itu membagi-bagikan takjil buka puasa bersama kepada warga, pada setiap orang yang lewat di pinggir jalan. Nah, tapi itu nanti kita bikin sendiri. Ini kita, saudara sekalian, kita ambil dari KBA News, ya, tanggal 4 April 2023, ya. 6 April 2023. Nah, kawan-kawan sekalian, narasi yang dibangun di sini dikatakan bahwa kaum milenial, kaum muda tentunya ini adalah sasaran mereka mengkampanyekan atau memperkenalkan Anies di kalangan anak-anak muda yang baru pertama kali mungkin baru memasuki atau tercatat sebagai jiwa pilih dalam pemilu 2024 mendatang. Mungkin kaum milenial ini ada mereka yang di seputar usia 17-an sampai 20-an tahun, 17-an 22 sampai 25 tahun mungkin sekitar itu ya. Atau yang mereka sasar ini adalah mereka yang baru per tahun memasuki usia 17 tahun dan tentunya pada tahun 2004 sudah memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin atau memilih calon-calon anggota DPR dan DPD di semua tingkatan. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, relawan Anies Rashid Baswedan sebagai salah satu baca pres ya, calon presiden 2024, mantan gubernur DKI Jakarta yang banyak digandrungi dan berkunjung kemana-mana selalu mendapat perhatian, dukungan sambutan yang luar biasa, yang walaupun akhir-akhir ini kita melihat bahwa tantangan upaya untuk menjegal beliau luar biasa, baik itu melalui KPK diduga, ya, sehingga Firly Bahuri mendapat sorotan yang luar biasa di hari-hari ini, termasuk di demo diminta untuk mengundurkan diri karena diduga telah menggunakan menyalahgunakan kewenangan sebagai ketua KPK itu mempolitisasi KPK, bukan menegakkan hukum dengan sejujurnya, tetapi menggunakan KPK untuk menyasar orang-orang yang diduga tidak bersalah tapi dicoba diamputasi untuk tidak maju, tidak bisa merealisasikan kegiatan politiknya sebagaimana Anies Rashid Baswedan. Ya, baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan. Kaum milenial harus memilih tokoh dan sosok pemimpin yang akrab dan dekat dengan kaum mereka, mengerti aspirasi dan sikap hidup mereka, dan mengerti juga bagaimana bergaul dengan kalangan milenial. Sosok itu menurut kami yang tepat adalah Anies Rashid Baswedan. Untuk menghadapi era digital dalam teknologi informasi, simpul relawan Angkatan Milenial pendukung Anies Rashid Baswedan RI1 mengadakan dialog interaktif agar masyarakat umum dan khususnya pemilih milenial bisa memahami fungsi dan manfaat dalam mencari dan memilih pemimpin 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Rampas RI1 Dion Fernandes Koto kepada KBA News Jumat 7 April 2023. Acara ini sendiri dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 April di Posko
Rumah Pejuang Duren 3 Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta yang terdiri dari milenia yang sudah berikrar mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres mendatang. Acara yang dikemas menjelang buka puasa bersama itu dihadiri beberapa orang sebagai narasumber, antara lain adalah yaitu Hazrieza, aktivis politisi muda, Bibi Andriano, lawyers muda, politisi muda, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Ahmad Sahroni, pengusaha, anggota Fraksi Nasdem di DPR RI, Ahmad Fatur Bari, politikus aktivis, dan M. Syukur Mandar, pengusaha aktivis. Dasar pikiran dialog itu adalah era digital saat ini membawa manusia dalam dunia teknologi modern dan kemudian dalam akses berita, ilmu komunikasi, dan lainnya. Pada era digital ini informasi menjadi sangat gampang diakses dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan ke depan satu individu ke individu yang lainnya. Bagi Minia sendiri, kata Dion, era digital adalah era di mana para anak-anak muda bertualang di dunia digital dengan sangat mudahnya dan menarik buat pribadi mereka. Anak-anak milenia yang cenderung tidak bisa lepas dari kecanggihan zaman membuat dunia digital seakan menjadi teman dekat mereka sehari-hari. Oleh karena itulah Rampas RI 1 membaca dan melihat dengan seksama perlunya sebuah dialog interaktif agar masyarakat bisa memahami fungsi dan manfaat dunia digital dalam hal mencari tahu perkembangan politik di tanah air dan juga mengenal sosok-sosok capres dan legislatif yang nantinya akan mereka coblos atau mereka pilih. Dialog interaktif ini tiba pada kesimpulan bahwa kaum milenial harus memilih tokoh dan sosok pemimpin yang akrab dan dekat dengan kaum mereka, mengerti aspirasi dan sikap hidup mereka, dan mengerti juga bagaimana bergaul dengan kalangan milenial. Sosok itu menurut kami yang tepat adalah Anies Rashid Baswedan, kata Dion lagi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itulah berita sekelumit berita tentang kegiatan relawan Anies Baswedan. Mereka membuat kegiatan untuk memperkenalkan tentang figur Anies Rashid Baswedan ini di kalangan milenial, kalangan generasi muda milenial yang tadi saya sudah katakan mungkin mereka pada tahun 2024 untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya karena telah memenuhi syarat, telah berusia 17 tahun ke atas. Nah, dan saya kira kegiatan seperti ini sangat bagus ya, sangat bagus supaya orang memberi informasi yang jelas terhadap figur-figur atau partai-partai atau capres-capres yang dianggap pantas dan memiliki visi yang jelas untuk membangun kesejahteraan Indonesia di masa depan, sehingga mereka masyarakat kita tidak buta terhadap konfigurasi figur-figur capres maupun cawapres, termasuk juga calon-calon anggota DPR dan DPR RI, DPD, dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu betul perwakilan mereka dan mereka tahu betul pemimpin yang akan mereka pilih. Dan untuk tentunya dalam kerangka itu untuk kepentingan kesejahteraan dan keadilan dan serta kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, demikianlah tambahan dari kita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh para aktivis relawan Anies Rashid Baswedan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Kami masyarakat Kota Solo yang bergabung dalam Jarnas mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 2029. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden.